Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, bekas kekasih yang lama hilang. Facebook, Twitter, Instagram pasti akrab dengan kehidupan Anda sehari-hari. Begitu juga panggung politik hari ini diwarnai dengan riuhnya perang medsos di sana-sini. Episode kali ini kita kedatangan suatu tokoh muda, good looking, sempat mengenyam pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, pernah juga sempat menjadi staf hukumnya Ahok. Langsung kita panggilkan Rian Ernest. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Kok barengan sih kita? Terima kasih diundang. Sama-sama sudah datang, terima kasih banyak. Ya. Gimana, sibuk di dapil? Lumayan. Jadi dulunya katanya mau jadi jaksa, terus Iya. mau jadi pengacara, sekarang jadi politisi, luar biasa. Iya, betul. Jadi, tapi sebenarnya mau jadi apa dulu sebelum kita masuk? Mau jadi orang yang punya karya konkret buat orang lain. Medium bisa macam-macam, mungkin jaksa bisa, bahkan sebenarnya pengacara pun bisa. Tapi sekarang di titik hari ini kayaknya politisi paling cocok. Politisi, kenapa politik? Jadi ada sebuah buku yang saya baca, bagus deh, Why Nations Fail. Iya. Jadi buku itu bilang, simple yang paling oke untuk memperbaiki nasib sebuah bangsa itu simple politik. Yep. Jadi kalau politiknya kotor atau istilah bukunya tuh ekstraktif itu kan nanggung keuntungan doang ya. Nah itu bakal nular kemana-mana. Sistem ekonomi juga bakal jadi garuk-garukin penggarongan. Oke. Selama politik simpulnya belum benar, akan susah nih. Sektor ekonominya akan clear. Kita kan pengen sistem ekonomi kita clear, misalnya kompetisinya fair, semua orang punya kesempatan yang sama, nggak ada kayak barikade ekonomi. Nah, cara nanggulanginnya dengan sistem politik yang baik, makanya masuk politik. Oh, berarti mau membenahi simpul politik, terutama sistem politiknya. Iya, betul. Politik mana nih, kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kadang ngomongin tadi menyinggung Ya sistem politik. betul. Di Indonesia hari ini menurut aku, per hari ini ya, soal ideologi, agak susah ya berdebat soal ideologi. Saya malah lebih senang udahlah kita politiknya yang benar aja, ikutin best practice yang benar. Apa best practice benar? Politiknya nggak ekstraktif. Politiknya tuh emang murni, bukan mau nyari rente, nyari untung, tapi emang mau bikin kontribusi yang konkret. Berarti Memberikan manfaat buat orang. Setujunya government-nya itu intervensi apa enggak kalau di ekonominya? Saya setuju kita biarkan aja pasar itu menentukan nasibnya sendiri. Tapi pada saat ada pelaku-pelaku pasar yang mengambil untung dari posisi-posisi dominan, baru pemerintah turun. Tapi kalau segala-segalanya dipenuhi pemerintah, saya kurang pas. Ini saya pribadi ya. Ya. Berarti di tengah lah ya. Berarti kalau misalnya buku kita bacanya Anthony Giddens yang Jalan Tengah. Belum nyampe saya. Oh, belum nyampe ke situ. Belum nyampe sih ilmunya. Jadi ini satu tokoh muda yang menginspirasi kita semua, masih muda 31 tahun, luar biasa, sempat melejit dengan Ahok ya saya rasa. Ya betul, banyak belajar dari beliau. Sedikit banyak karya beliau. Saya jadi ini karya beliau. Seberapa besar sih Ahok mempengaruhi sikap politik Mas Ernest? Jelas, karena Bro Ernest. Bro Ernest. Bro Ernest. Jadi kalau nggak ada Ahok dan juga nggak ada Jokowi, jadi selalu saya dua orang ini yang saya idolakan, Jokowi dan Ahok. Jokowi Ahok menurut saya itu memutuskan mitos politik. Bahwa mitos politik kan kalau lo mau sukses di politik, lo harus darah biru politik. Atau kalau mau sukses di politik, lo harus kompromi. Apa sih kompromi? Kadang-kadang bisa diterjemahkan juga dengan ya ikut-ikut korupsi lah, bagi-bagi kue korupsi. Nah Jokowi Ahok dalam pandangan saya nggak memainkan ini semua. Darah biru politik nggak? Enggak. Ikut aktif dalam korupsi nggak, bagi-bagi rente? Enggak juga. Jadi karena ini saya ada harapan baru lah ya, perubahan politik yang signifikan dengan adanya Pak Ahok dan gitu. Pak Jokowi pastinya. Pasti karena dong. kita begitu bias, begitu partisan. Tapi emang harus partisan gitu. Tapi gini ya, saya setuju ya kalau Pak Ahok dan Pak Jokowi itu tuh memang memberi warna baru ya tentang politik yang kan anak muda tuh kalau ngeliat politik tuh image-nya udah kotor, corruption segala macam ya. Betul. Nah tapi kan kita nih sebagai anak muda kan punya tugas dong untuk mengajak anak muda lainnya. Politik tuh nggak gini loh, supaya nggak cuma
Mas Rian Ernest saja nih yang bisa jadi politisi muda, tapi juga lebih banyak lagi nih generasi muda yang tertarik dengan politik. Gimana coba caranya, Mas Ernest? Kalau saya berpikir kan pasti harus yang konkret ya. Anak muda sekarang kalau kita berikan retorika dan ngomong kosong bahwa ayo kita masuk politik, pasti mereka kayak manfaatnya buat gue apa? Atau enggak sebelum bicara manfaatnya apa, mereka mikir apa emang bisa anak muda masuk politik tanpa korupsi. Makanya dari pandangan gue pribadi, kita kan memulai partai yang baru, PSI, dengan cara praktek politik yang baik. Misalnya caleg rekrutmennya itu rekrutmen terbuka, kayak semacam itulah ajang pencarian bakat. Jadi kayak dulu pas gue sebelum jadi caleg, di tengah gini diperiksa 3 orang pansel. Oh gitu? Jadi kalau lo masuk PSI mau jadi caleg cuma modal maaf nih misalnya rupawan doang atau enggak bajunya disetrika mulus banget lalu mau jadi caleg mulus, pasti enggak. Karena begitu substansi ditanya nggak ngerti, ditanya au pasti lo gone. Tapi Anda rupawan loh. Saya rasa bisa setuju ya. Saya jadi malu. Pemirsa coba. Saya jadi malu. Untung saya udah mandi pagi ini ya, jadi agak mendingan. Anda good looking ya, saya rasa dari sudut apapun. Targetnya apa nih? Apa ini targetnya ke milenial atau ke mama? Atau ini pasti berhubungan dong dengan... Gak ada target-target ya, maksud saya bingung juga jawabnya, gak ada target lah. Meskipun memang kalau gue lagi belusukan nih, Sis Debbie, kebanyakan ketemu memang ibu-ibu. Dan itu ya karena memang ibu-ibu pada saat gue datang kan mungkin jam 3 sampai jam 6 sore emang lebih banyak ibu-ibu kan. Mungkin anak-anaknya lagi pada kerja di luar atau mungkin lagi nongkrong di luar rumah. Dan sejauh ini oke sih, udah habis dicubitin kiri kanan, dicemak-cemak. Target yang pas lah ya? Mungkin. Dengan modal politik yang sudah Anda punya. Jadi betul ya targetnya, tapi lebih milenial apa mama? Karena kan Anda juga milenial. Karena sejauh ini sih dengan milenial so far nyambung ya. Nyambung. Jadi gue juga ngomong bahasa nggak gue bikin lebih tua atau apa adanya aja, dan mungkin lebih kena buat yang seumuran sejauh ini. Tapi yang lebih menantang buat sebenarnya teman-teman pemilih pemula yang umur 17-18. Itu menurut saya lebih menantang untuk bisa digaet. Saya pun belum nemu formulanya. Kita break dulu ngomongin emak-emak dan milenialnya. Boleh. Kita balik lagi sebentar lagi. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tak bisa Lanjut lagi kita ke pembahasan emak-emak. Emak-emak ini memang pasar yang cukup besar ya, ceruk yang diperebutkan di kedua kubu ya. Dan gimana, ada pengalaman seru nggak dengan para emak-emak ini? Sebenarnya ceruk terbesar tetap milenial, betul. 40%. Cuma betul, dalam belusukan paling banyak ketemu ibu-ibu. Satu yang paling menarik tuh gue lagi jalan di daerah dekat Pulau Gadung kayaknya. Ketemulah sekelompok ibu-ibu gitu ya, 5 orang lagi ngumpul, terus gue samperin kan, halo Bu, perkenalkan diri, saya Rian Ernest, caleg Ibu Jakarta Timur, PSI, bla bla bla. Ngobrol seperti ibu-ibu seneng kedatangan caleg gitu. Waduh, kau nih memang caleg, aku suka sekali. Gue dicium langsung dicipok nyot gitu di sini. Kaget gue. Lo cipok balik gak? Ya. Dito ketawanya kenceng banget, kenapa toh? Maksudnya gue kalau dicubit pernah, maksudnya dirangkul-rangkul gitu pernah, tapi dicium bener nyot gitu ya, nyos gitu baru sekali sih. Tapi mungkin ya kita berbagi lah, berbagi ya? keriaan dengan Bapak Ibu di dapil ya. Kalau cuma sekedar itu sih nggak masalah sih. Gue kaget belum pasang kuda-kuda. Itu shocking sih, tapi kalau di Tomar ini pernah juga nggak? Pernah. Hah, sering? Pernah. Sering kan saya? Pernah juga kayak gitu sama mama. Apa Mas sendiri jangan-jangan nih? Mas sendiri tiap lebaran ya. Gitu ya. Biasanya kalau mama kan cuma kayak hidung gitu kan. Nah kalau gue tuh nyos gitu. Itu lo dikiranya ikan toh. Mirip loh sama ikan. Kita kembali, kita udah dulu kali mamanya ya. Karena yang paling menikmati malah Randy sama Dito kayaknya. Kita kembali, ada sebentar lagi Ahok kan akan bebas ya. Nah kita sih penasaran sih, pasti kan Mas Rian sebagai orang yang sempat deket ya, kira-kira pertama kali ketemuan mau ngapain sama? Setelah bebas? Ya paling salamin beliau, terus paling bilang bahwa Pak,
saya udah ngerasain politik praktis Pak, ngikutin jalan Bapak. Emang gak mudah ya, paling gitu. Aku kira kamu mau jadi kayak ibu mama. Buset, ya. Enggak ya. Paling itu doang sih, karena dalam pandangan gua, Ahok itu kan dulu mengajak banyak anak muda magang di balai kota supaya banyak anak muda bukan anti politik. Malah kalau bisa anak muda yang kepentingannya benar, kepentingannya buat masyarakat masuk politik. Dan itu akhirnya gue adopsi dan gue jalankan. Jadi mungkin akan salam keren dengan bilang itu aja sih. Tapi kita belajar ya dari Pak Ahok banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya, betul. Banyak. Nah, anak muda politik yang Pak Ahok tuh ruwet lah, kita bisa bilang ruwet, blunder, berniat mulia, tapi kita tahu kejadiannya gimana ya. Nah, Anda sebagai anak muda umur 31 tahun politik yang begitu rumit ya. Terus juga satu rumit, kedua kalau kita masuk kita nggak tahu ya kenapa kok para senior kita banyak yang tergelincir. Ya. Apakah ada suatu sistem yang sudah sistemik gitu yang akan begitu menggoda, menggiurkan atau menjebak kita untuk melakukan corruption atau apa gitu. Mungkin nanggapin itu ya, Debbie ya. Pada akhirnya sih ujung-ujungnya duit. Jadi dalam pengamatan gua banyak orang-orang udah di DPR korup. Kenapa? Karena ini di luar masalah rakus ya. Kalau masalah rakus sih emang kita nggak usah bahas karena emang nggak ada teori bisa menjelaskan soal rakus. Kita bicara biaya politik yang tinggi, Debbie. Jadi kayak kalau gue lagi belusukan di daerah Jakarta Timur, salah satu hal yang sering gue ulang-ulang kalau ketemu warga adalah melawan politik uang, politik sembako. Meskipun ini adalah kebiasaan puluhan tahun di Indonesia dan di Jakarta contohnya. Karena gue udah pernah hitung-hitung Sis Debbie, kalau mau pakai politik uang sembako demi kemenangan ya, lo harus sedia duit itu 30M. Nah gaji di DPR yang halal, ini bener gaji ya dari rapat, belum termasuk kalau rakus. Rakus artinya semua slot tunjangan kerja lo sikat semua, itu lo bisa banyak banget dapat duitnya. Tapi kalau bicara gaji duduk rapat bla 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 itu mungkin 4-5M dalam 5 tahun kerja. Nah, kalau lo modal 30, lo dapat gaji 4 miliar, lo rugi 25M kan. Makanya banyak teman-teman di DPR, oknum yang gue sebut, nggak semua, oknum yang pada akhirnya kayak biaya politik tinggi, cari proyek, cari rente. Buat apa? Balik modal. Mungkin awalnya bicara balik modal. Di DPR karena memang mekanisme kontrolnya adalah menurut gua sampai saat ini lebih ke self control. Lu sendiri mengatur diri lo dan manusia biasa nih. Akhirnya yang tadinya cuma buat balikin modal biaya politik lama-lama rakus nih Sis Debbie. Nggak kemahalan tuh 30M. Karena justru makanya mahal banget. Makanya menurut gua kalau lo tanpa politik uang, politik sembako, gue yakin nggak sampai 30M. Mungkin berapa kayak 1M, 2M, itu pun mungkin masih bisa ketutup dengan fundraising misalnya kan. Kalau 30M susah. Pasti pada akhirnya lo akan mau balik modal korupsi. Saat ini nyalek. Saya tahun 2014 coba nyalek, hari ini nyalek juga di Bogor Cianjur. Udah bertemu beberapa konsultan juga ya. Kita tuh memang bicaranya miliar loh. Tapi kan angka miliar sendiri itu kan sebenarnya kan sesuatu yang mahal ya. Karena kita lihat rata-rata pendapatan normal kita kan berapa sih garis kemiskinan. Nah, berarti kan sebenarnya walaupun 1, 2, 3, 4 miliar nggak sampai puluhan miliar, tetap sebenarnya itu angka yang mahal dengan rata-rata pendapatan orang kita. Betul. Itu kan berarti kan setuju nggak sih dengan politik yang mahal itu sebenarnya demokrasi sendiri itu udah dibatasin untuk orang-orang kaya? Nggak juga, biaya politik nggak murah ya gue setuju. Karena konteksnya misalnya gini, Indonesia negara kepulauan, 17.000 pulau plus minus. 5 pulau besar. Secara geografis menantang banget. Ada daerah yang sinyalnya pol-polan kayak Jakarta, 4G segala macam. Lalu lu misalnya pindah ke Pulau Rote, misalnya tempat gue dulu, sinyal biar pet. Geografisnya menantang. Makanya pada akhirnya biaya politik tinggi. Contohnya apa misalnya? TV deh. Dari hasil survei Sis Debbie dan teman-teman yang nonton, memang cara paling efektif memberikan awareness adalah melalui iklan di TV. Karena tadi, meskipun... Seperti Perindo contohnya? It's jago sih. Jadi TV gini, kalau bicara sinyal HP mungkin nggak terlalu rata, nggak semua orang bisa mungkin nonton YouTube channel seperti ini. Tapi kan kalau TV semua orang ada kan. Cuma masalahnya sekarang misalnya sejak 2017 iklan di TV buat partai politik dilarang. Perindo mungkin akan merasakan juga dampaknya. Yang tadinya enak beriklan sekarang kan susah banget. Tapi udah lumayan terkenal ya. Setuju ya semua pada apa kan ya. Mas Perindo, Mas Perindo apa semua kan? Waduh, saya pulang. Lebay. Jadi maksud gue secara geografis saja kita sudah lihat ilustrasi singkat tadi bahwa biaya politik pasti nggak murah. Karena iklan di TV
cuma nggak murah. Tapi dengan sekarang nih kita berbagi, saya mau sharing juga. Karena sekarang iklan di TV dilarang sis Debbie. Oleh undang-undang, akhirnya kita terpaksa kampanye tanda kutip below the line. Apa itu? Spanduk, billboard, poster. Emang dengan digeser ke below the line jadi lebih murah? Enggak juga. Enggak juga. Tapi... Lo cetak spanduk 150.000. Billboard Jakarta gue udah cek harganya, 1 titik 1 bulan tuh 100 juta. Jadi pembuat undang-undang nih kritik gue, kalau lo mau larang kita beriklan di TV, bukan berarti jadi lebih murah bos. Mungkin jadi mahal, tapi harus mungkin billboard. maksud mereka tuh di medsos kali, bukan di billboard. Gue nggak ngerti lah isi pemikiran buat undang-undang apa. Cuma menurut gue, filosofi lo mungkin oke, niat lo memang mungkin baik. Tapi kalau nggak dihitung-hitung cost benefit analysis, akhirnya sekarang pusing partai politik. Tapi dalam hal ini saya setuju, jangan larang-larang kita berkampanye lewat TV. Hidup karena Perindo. Mars kita nggak bisa Hidup tayang. Perindo. Habis ini kita akan ngomongin soal hidup PSI dong, hidup Habis PSI ini kita dong. akan ngomongin soal PSI. Oke, sip. Tapi setelah yang satu ini. Ya. Hidup Perindo. Wis, paling teduh. Di ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Kita sekarang di segmen ini mau ngomongin partai Bro ini, partai yang mengklaim partainya anak muda, betul begitu? Kita nggak pernah nggak klaim mas. Hah? Kita nggak pernah nggak klaim Kita kayaknya. nggak pernah. Anyway. Kenapa harus PSI? Kenapa harus PSI? Wah, salam. Tamu kehormatan. Kenapa harus PSI? Simple. Kenapa gue milih PSI? Jadi PSI ini persyaratan menjadi pengurusnya adalah lo nggak pernah ikut partai politik lain. Hipotesisnya adalah karena umumnya partai politik lain sudah tanda kutip tercemari polusi korupsi, kita mulai dengan fresh start, fresh blood, darah baru, darah segar di politik. Itulah kenapa gue yakin dengan PSI. Karena ini alhasil budaya organisasinya tuh beda banget, egalitarian banget, terbuka banget. Kayak gue hanya pengurus di DKI Jakarta bisa ngobrol dengan ketum dengan cara yang santai banget, WhatsApp langsung, sistem gimana nih bla bla bla, sangat egalitarian. Makanya gue pilih PSI. Kelebihannya ya. Tapi Betul. kalau partai baru ya kita tuh terancam kan nggak masuk threshold. Ya, resiko. Itu resiko. Kalau misalnya nggak masuk threshold, mau gimana? Mau jadi jaksa lagi? Pengacara? Oke, pertama gue optimis apa yang PSI lakukan, harapannya kita akan nembus 4%. Bahkan target tuh seingat gue 8-10%. Dalam politik kita harus punya optimisme. Karena politik menurut gue adalah soal harapan lebih baik. Kalau enggak? Tapi kalau enggak, gue berpikir-pikir. Apalagi pas Ahok baru keluar, apa kita semua berpikir yang sama? Pikir apa tuh? kita harusnya ngopi dulu sebelum ini. Kalau gue sih mikir mungkin gini, gue orangnya suka banget kerja. Bahkan kemarin sempat kena tegur salah seorang politisi senior bilang, lo kerja jangan terlalu rodi lah, tim lo ntar capek burn out. Tapi emang gue suka kerja. Gue pikir mungkin abis ini bisa jadi gue mungkin wakil kepala daerah penyangga Jakarta mungkin. Amin, kita Mungkin doakan ya teman-teman semuanya. yang mau mencari wakil kepala daerah, mau nyari orang bisa kerja. Iya, promosi banget ya. Promosi Cuma banget gimana sih, kalau lo nggak kenalin diri lo juga nggak ada yang kenal. Gitu sih. Ya udah kita sekarang masuk ke games ya. Biar Games, oke. Di Oke. segmen terakhir kita masuk ke games. Mungkin gamesnya apa tuh? Maksudnya Cepat aja, jawab cepat. makan kerupuk nggak? Boleh sih. Boleh. Abis ini pasti. Oh abis Games ini yang lain. di Sekarang warung jawab. depan. Oh ini nggak boleh, ini gamesnya oke. Ini gamesnya yang jawab cepat nggak boleh mikir. Baik. Kalau salah dilempar Kalau gelas. terlalu Kalau berat, salah kalau- dilempar gelas. Buset, lo seperti capres yang lain. Sorry. Suka lempar-lempar Di sini barang. nggak ada politik kekerasan. Ya? Nggak ada. Lempar gelas itu bukan kekerasan kan? Ngeri nih sama hostnya. Tapi kalau terlalu susah atau gua nggak tahu jawab boleh skip Enggak, nggak? ini nggak susah, Nggak tenang susah. aja. Atau menjebak gitu? Enggak. Mungkin Perindo mau menjebak Aduh, kalau PSI. mau nggak ini ya? sih. Tadi jadi edit ya, Perindo menjebak PSI. Kalau Perindo sama PSI jawabannya jelas kan? Perindo. Waduh, ini benar-benar cara mencangkok caleg ke Perindo. Ini kita bercanda ya, tapi kita mulai sekarang gamesnya. Ya, Ganteng atau pintar? pinter lah. Oke, Sontoloyo atau Genderuwo? Banyak yang sontoloyo di sono kayaknya. Oh, siap ya. Genderuwo juga sih.
Jadi satu jawaban Yang sana Pak. Ini Sontoloyo kalau salah Genderuwo kan di semua. itu gelas loh. Oh iya, ampun. Sontoloyo lah. Oke, jaksa atau pengacara? Pengacara deh. Oke. Ahok atau Jarot? Ahok. Ini jelas ini jelas Jelas. ini. Samara atau Grace Natali? Grace Natali. Guntur Romli atau nggak kebaca nih gue nih. Coba sih aku baca. Pertanyaan lain masih ada. Ini terakhir kan? Oh, Guntur Romli atau Daniel Simanjuntak. Guntur Romli lah. Oke. Karena udah berhasil menjawab, bahkan membantu saya membacakan pertanyaan, luar biasa. Dapat, aku pilih nomor 1. Kamu pilih nomor berapa? Saya pilih Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin nomor 1. Dan ada gelas. Tapi ini nggak ada muka Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, kok muka lu? Ini gimana sih Pencitraan. sebenarnya? Ini pencitraan banget ini memang. Mungkin harus naik rate gue ya. Nanti ini waduh, ini udah frontal banget nih. Pilih nomor 1 gak ada Jokowi orang. Oke, thank you ya Diunda. Thank you. Sampai kita sebelum menutup kita mau menyanyi bareng dong dengan tokoh yang luar biasa ini. Fantastis. Tapi saya nggak bisa nyanyi, Iya, nggak apa-apa. tapi tahu lirik. Iya, kita membangkitkan nasionalisme dengan bernyanyi. Yuk. Kita berdiri kok. Kita goyang ini, goyang sebuah acara TV aja. Goyang itu goyang. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tetapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah